Cuma kadang-kadang kalau dengar cerita-cerita gini tuh gue jadi suka berpikir gitu. Ini sebenarnya kan mereka manusia juga atau bukan sih? Soalnya kadang-kadang kesalahan yang kecil gitu yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan hidup dan mati pertama, nggak ada hubungannya sama produksi, kok bisa merubah mood dan bikin semua orang hidupnya sengsara gitu. Sepenting itu kah gitu? Makanan doang gitu kan. Iya, padahal cuma makanan doang. let's say misalnya yang tadi salah gitu, it's okay lo nunggu sebentar lagi dia akan datang yang baru gitu. Ya mood lo nggak usah rusak kan sebenarnya gitu. Udah ada syutingnya, wah tembak-tembakan riwah gitu. Lebih penting syutingnya nggak sih? Makanan sih gue aja. Enggak, jadi Indomie-nya 3 menit. Sungguh berbeda kan sebenarnya ya apa yang mereka lihat ya, value-nya di ramuan Lagi riwa-riwa nunggu sunset, syutingnya pakai film cuma 15 menit. Ini ngurusin makanan. Welcome to Trust, cerita receh orang tongkrongan. Kali ini sama aku Sinta dan IP PH-PH iklan yang terkenal dan handal dan udah senior belum sih kalian semua? belum mah. Ini Umurnya udah. Ayo. Umurnya udah. Umur boleh ya, umur ya. Kelakuan kagak. Kelakuan ya, entar dulu lah. Jadi kali ini kita mau ngobrolin segala macam tentang iklan dan segala macam tentang receh-recehnya lah ya. Pengalaman-pengalaman kita sama ini bertahun-tahun. Kenalan dulu dong, silakan. Saya Ambi, saya pegawai toko kelontong. Yang jajannya banyak. Jajannya banyak. Iya, hebat. Bapak? Saya Buceng dari Syndicate. Aku Tining dari Magin Pictures. Kamu dari apa tadi? Plana. Plana, film. Toko kelontong Plana. Plana tuh apa sih? Plana. Maksudnya Plana tuh kuda Plana. Iya, Plana kuda. Soalnya apa namanya? Konsep itu gue awalnya tuh dari lo kalau pakai pelana itu kan lo lebih nyaman kan dibanding lo bare bones gitu lo, itu konsepnya kita gitu loh. Jadi gue bikin siapa namanya klien nama agency itu Nyaman. proses lebih nyaman. Nggak kepikiran. Filosofi banget ya. Gila. Pasti bukan lo yang mikir nih. Tadi dia mau soft text namanya. Cuman kayak kurang ya, hanya perempuan doang yang nyaman itu. Supaya nggak ledes ya. Iya. Oke juga loh. Cerita dong, ini dari pertama nih ya. Mulai karir kalian masing-masing tuh kayak gimana sih? Tining dulu deh. Lo mulai dari mana? Aku dulu sebelum di Imagen, aku ada di satu PH yang namanya Melia. Dulu kita bikin ada enterprise di situ kan. Jadi ada event, ada PH bikin iklan, ada PH bikin sinetron. Itu awalnya dari situ. Melia. Namanya Melia dulu. Punya hotel. Bukan saya ya. Yang punya namanya Ibu Melia. Iya betul. Hah? Iya. Tebakan gua oke juga ya. Pernah ya? Melia. Benar. Terus habis itu ada di salah satu pekerjaan kebetulan ketemu sama Pak Ariuno. Oh gitu. Lalu aku pikir waktu itu dia pinter banget waktu itu Sekarang jadi tidak. Iya. Dulu emang dia pinter kok. Iya kan. Dulu dia pinter. Terus ya udah. Disinilah saya 20 tahun bersama Ariuno gitu. Salut sih. Lo di Dulu dari agensi awalnya, agensi intern, abis itu Magang. jadi magang bener men. Magang, abis itu jadi account, abis jadi account Tahun berapa? krisis ekonomi tahun. Jadi account awal 97. 97. gila, lo masih kuliah gua. 98 jadi account krisis ekonomi. Jadi jago main PlayStation Di kantor. Di Di kantor. Ya kantor itu datang kita bikin turnamen FIFA ya dulu ya. Anjir. Habis itu kerjaannya pergi makan. Habis itu 98 akhir baru kerja. Gitu. Tidak beneran gitu kan. Karena kliennya udah mau beriklan lagi dan segala macam. Habis itu 2001 deh. 2001 pindah ke PH. Oke, itu Yang pertamanya? PH pertamanya apa? PLS. PLS. Film. Jadi dia cabang dari Malaysia gitu. Ya. Terus kalau lo, Ceng? Dari Coffee Boy sih. Dari Coffee Boy pertama kalinya. Jadi, Oke, itu tahun berapa? 2001 ya. Ada namanya
One Stop Pictures, gue di situ admin. Tapi admin kalau mau cari tambahan, admin gajinya berapa dulu, gopek. Terus kalau mau cari tambahan gue harus cuci mobil. Oh gitu. Di Perdatam situ ada cuci mobil, terus dia punya PH, bosnya punya PH, punya cuci mobil, ya udah gue ngerjain segala macem. Oh gitu. Mantap loh. Terus ya udah lumayan, tambahannya 300.000 jadi 800.000. Dari situ terus lo mulai akhirnya belajar produksi. Iya, jadi ada orang di situ, ada line producer namanya siapa lah, lupa gue. Ke situ terus gue malam-malam nih orang kerja pakai celana pendek, sendal jepit. Tapi kayaknya wah gitu. Mobilnya bagus. Terus gue ini bisa kali ya kerja begini, santai-santai gitu, punya mobil bagus segala macam. Akhirnya gue ini belajar sama dia, begadang-begadang bikin buklet, terus dia mau ngeprint, gue printin ke Snappy segala macam. Pokoknya gue jadi kurirnya dia lah, ngapa-ngapain aja. Abis itu gue disuruh freelance sama dia. Oh gitu, jadi lo ya, ikut gue, ikut gue gitu. Jadi PA. Jadi bukan PA ya waktu itu ya, karena kalau menurut gue PA udah terlalu bagus ya. Sebelum PA lah, ikut-ikut lah. Runner ya, kayak iya, runner production iya, gitu. Runner production. Udah akhirnya belajar ya, ikut banyak orang, ngasistenin unit, terus asisten unit. Akhirnya gue kayak sama Era waktu itu. Lu ngapain? Lu siapa? Asisten unit. Lu mau belajar produksi nggak? Ayo. Ya udah akhirnya gue asisten unit juga, tapi gue tiap hari ke kantor. Belajar ya udah. Lama-lama masuk bisa pakai celana pendek dan iya. Lumayan juga. Masuk ke produksi ada cerita-cerita lucu gak sih yang lo belajar kayak anjing? Itu lo bilang kan awal-awal 2000-an ya. Lo ngeliat 2002 ya. 2001 2002. Lo ngeliat bos lo datang dengan mobil bagus tapi cara pendek. Iya. Itu waktu budget masih oke-oke gak sih? 2002 mah. Enak 2002 ya. 2002 iya. Enak banget itu, abis itu timingnya proper, pembayarannya oke. Cuman director banyak yang mabuk terus kalau ini saya. Enggak, zaman keemasan kan. Yoi, astaga. Dan masih banyak director luar negeri kan waktu itu yang kebanyakan director luar negeri. Kebanyakan director luar negeri kan. Iya. Waktu itu gue juga pertama siapa? Bokrap ya. Bokrap. Terus gue selalu dipegangin kartu kredit atau apa. Jadi karena gue atau bos gue nggak percaya sama orang segala macam, pokoknya mereka makan gue standby gitu buat ngegesekin kartu kredit. Jangan sampai si produser saking atau pelit atau jagain budget gitu ya. Pokoknya tiap produksi gue selalu ada di situ, gue pegangin kartu kredit mereka. Mereka makan, mereka apa, gue gesek-gesek. Iya, emang dari zaman itu kayaknya budget wow sekali gitu kalau di compare dengan 2025 ini ya. Iya sih, zaman dulu tuh budgetnya oke, pembayarannya oke. Iya, pembayarannya. Requirement-nya sesuai budget gitu. Exactly. Iya. Gitu ya. Kalau aku sama Pak Ari kebetulan kita masuk aja gitu, kita nggak pernah belajar tuh, kita nggak kenal yang lain-lain. Jadi waktu kita masuk bikin Imagen tuh udah semangatnya nekat aja. Semangatnya nekat aja. Kita nggak tahu industrinya, kita nggak tahu apa. Pokoknya kita pengen jadi PH iklan gitu. Lalu ada saat dimana Imagen sempat mati suri lah ya 2006 kalau nggak salah gitu. Terus kita belajar di salah satu PH gitu. Jadi aku sama Pak Ari belajar di salah satu PH, kita jadi krunya di sana. Oh gitu. Nah dari situ kita belajar untuk tidak menjadi PH itu. Kalau tidak kayak gitu oh ternyata PH. Dan kita tuh nggak tahu bikin budget apa dan segala macam, itu kita benar-benar otodidak semuanya. Oh gitu. Benar-benar dan kita emang ngalamin tuh masa-masa di mana kita pilih bayar listrik apa bayar telepon ya. Sempet kayak gitu, kita makan apa ya gitu, kita sempat ngalamin kayak gitu di fase 2006-2008 tuh kan sempat kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau director itu benar-benar kita baru belajar kenal sama director gede itu ya setelah 2009 ke atas gitu. Jadi 2006 itu director apa dong? 2006 tuh kita masih kerjaan company profile dan segala macam, masih kecil-kecil masih kecil-kecil gitu. Pekerjaan pertama kita lumayan waktu itu, Singapore Tourism Board. Langsung sama Kevin Ryan. Habis itu mulai hilang kitanya. Namanya juga baru pertama kan gitu.
juga ya kita Iya. makanya Kalau- kita sebenarnya iya. kurang bergaul sebenarnya kalau dibilang. Kalau gue Tapi sekarang gaul banget. Mudah-mudahan ya. Wah, tapi ya Imagen sih gue oke ya. Itu thumbs up. Kalau gue sih, kalau gue ditanya ya, gue pernah sih, sering banget karena lumayan banyak lah gue pengalaman sama director bule. Kalau menurut gue director bule tuh biasa aja. Nggak terlalu spesial juga. Mungkin karena mereka was English segala macam bisa menyenangkan klien dengan kita kan nggak tahu ya, maksudnya feodalisme Iya. kita sebagai orang lokal Indonesia tuh masih ada. Gue ngerasain karena let's bro, we can do this, dang. Abis itu bos gue pusing, anjing dia ngomong apa ya? Bosnya bisa bahasa Inggris apa enggak? Iya maksudnya, ya Pak, kalau menurut gue sih dia minta keren ini terus Anjing, alatnya dari banyak. Thailand. Ya itu si Bokrabe itu minta ini, waduh sering anjing. Duitnya gimana ya gitu ya maksudnya. Iya. Tapi again kalau menurut gue PH Iklan tuh hebat karena apa yang diomongin itu harus terjadi. Gimana pun caranya di Iya. belakang Caranya. layar. Betul. Karena kita mempertanggungjawabkan pekerjaan. Kalau Iya. menurut gua director bule tuh di sini tuh sebanyak kan mereka belajar, dapat sesuatu, dapat real dari kita. Terus mereka jualan lagi Mereka ke tempat lain. mereka iya mereka kan? hebat menurut aku ya. Menurut analisa aku sih kayak gitu. Cuman maksudnya tidak dipungkiri juga kita juga belajar banyak dari mereka Of kan. course, Ya ya. dari sistem, dari cara presentasi dan segala macam, even treatment gitu. Dan director Indonesia itu karena belajar sama director bule itu cara ngomong. Kalau yang lo ngomong itu soal si director luar, menurut gue emang mereka tuh presentasinya jago men. Iya. Iya. Gue kan belakangan itu sampai sekarang gitu ya, walaupun gue udah ngeliat improvement director Indonesia untuk presentasi, cuman memang kalau abis gue present sama director Indonesia Berasa bedanya. sama director luar, apa luarnya pengalaman gitu ngomong, Iya. bukan data baru ya. Beda men cara dia struktur presentasinya, cara dia presentasi, cara dia jawab pertanyaan. Menurut gue director Indonesia banyak yang masih mesti belajar. Nah, gitu ini loh. nih kalau menurut gua Walaupun hasilnya yang Indonesia bagus banget ya, tapi kan kita pada akhirnya jualan gitu loh. Bener. How you Awalnya gimana convince the gitu. client Iya. kan? How you Iya. convince the client. Kan jangan udah nggak bisa yang gitu yang lu percaya sama gue lah gitu, nggak mungkin gitu loh. Iya betul. Harus di breakdown kayaknya Iya, kan. Gimana kecuali cara kalau budgetnya breakdown? murah ya mungkin kayak gitu ya. Cuma Iya. kalau udah lo ngomong budget 3M ke atas, Nggak bisa. ya lu yakin nggak juga bisa. dong kenapa masuk spend on you gitu Betul, kan. betul. Dan kayaknya juga Iya. kreatif sekarang kan juga pengennya kan lo bisa ngembangin ini kayak gimana nih gitu loh. Lo Iya. kasih your own take dong gitu kan di dalam Iya. board ini gitu. Lo ngembanginnya walaupun memang ya double edged sword ya. Kadang-kadang ada klien yang gak usah dikembangin as is. Iya. Karena mereka Iya. udah FGD. FGD, Ya, iya. mereka udah FGD nih berapa lama? 6 Iya. bulan sebelumnya. Cuman at least masih ada ruang untuk oke, bisa nggak kita coba kayak gini Iya. gitu. Atau enggak diinterpretasikannya beda, cuman maksudnya at least apa yang mau dijual tuh yang jualannya masih jelas gitu kan. Tapi gue setuju sih kata Mas Ambi, ya kelemahan sutradara iklan Indonesia tuh cara presentasinya ini. Kadang mungkin eksekusi Bagus. Bagus bagus, banget. gambar bagus, segala macam bagus. Tapi gue juga ngerasa kalau gue nggak yakin dengan cara presentasi lu gimana hasilnya ya gitu. Iya. Itu sih yang kalau menurut gue ini pelajaran ya. Iya. Buat Cara talenta menyatukan. lokal ya. Tapi udah improve sih dibanding kayak 10 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi kayak Jauh. cara mereka lead PPM juga sekarang udah lebih matang dibanding dulu gitu ya. Walaupun deh kalau dianggap sama luar negeri masih kalah gitu. Nggak tahu gue mungkin emang karena pendidikan kita atau culture atau apa gitu. Gue Belum nemu ya. belum nemu kenapanya gitu loh. Sedangkan kalau gue mau ngajarin juga susah. Apa yang mesti gue ajarin? Iya. Gue cuma bisa nih treatment dari terluar. Lu pelajarin gitu gue bisa cuma Sama. Iya. Forward. Gue juga. Buat naikin ininya mereka. Yang penting dari strukturnya referensinya. mereka udah benar gitu loh. Iya. Iya. Cuma ya How to-nya memang balik lagi ke masing-masing. bener karena lu nggak bisa dikte lo harus di A B C, mereka kan creative person gitu. Iya, dan nggak bisa copy juga kan. Nggak bisa copy How-nya. juga. Betul. Tapi kalau yang ini kan yang kita ngomongin yang serius-serius ya. Cuman hal yang aneh-aneh dan absurd itu yang pernah terjadi sama ini sama kalian tuh apa aja sih? Contoh-contohnya absurd aja deh. Absurd apa di produksi? Nih ya, contoh ya di produksi. Ini gue pernah syuting nih sama waktu itu sebenarnya posisi gue masih di agency. Jadi gue kan dulu kan sempat di agency juga sebelum gue di PH. Nah, si agency ini nih punya ECD yang lumayan terkenal dan unik.
Dan waktu itu gue tuh masuk di tengah-tengah, jadi udah dipilih nih PH-nya si A gitu. Udah gitu udah mulai PPM, gue ngikut dong di PPM-nya. Itu buat iklan 30 second. Terus udah datang director present, terus tiba-tiba kliennya nanya, shot dari atasnya mana? Nah ini nih sebelum digital ya, kita masih syuting pakai film. Shot dari atas, gue bilang harus kagak ada itu standby helikopter atau apa-apa itu kagak ada tuh. Gitu terus yang brief apaan gitu kan ya, terus yang semuanya pada bingung kan ini maksudnya apa sih gitu. Pas dicek ternyata si ECD ini kalau nge-present suatu board gitu dia tuh bikin kompilasi video. Nah kompilasi videonya tuh 60 second ternyata. Dan ada top shot yang dari helikopter. Ternyata si klien nge-refer ke itu bukan ke board yang udah di approve. Terus gue si anjing kagak ada itu di brief gue gitu, kagak ada gue. Gak ada. Terus akhirnya gue udah lirik itu sama accountnya, gue bilang gak bisa gitu. Terus akhirnya ya mereka harus work it out gitu. Terus ya gak ada ya gue. Astagfirullah, ini kenapa kagak clear ya dari pertama. Anjing ini kayak begini nih. Untungnya pas akhirnya dikasih tahu terus mereka ya oh ya udah deh, oh oke deh, oh saya kira ada, cuman kayak ya udah akhirnya mereka mengerti. Itu masih apa lagi 1.700 US per jam? Iya, betul. 1.700 per jam. Taksi 300, kalau nunggu 120 jam. Iya. Nah, Kurang lebih. Itu helikopter Air Bali. Enggak, itu waktu itu pakai Bella 206 gue masih ingat banget. Enggak, maksudnya Jakarta. Iya, masih pakai dolar. Bayangin itu dulu masih pakai dolar. Standby aja itu ada harganya. Riggingnya ambil dari Australia. Iya, riggingnya ambil dari Australia. Bayangin itu tiba-tiba kita minta diadakan gitu kan kayak lo pikir kita apa ya magician gitu ya. Pak Tarno ya. Ada gitu. Yang gue ingat banget jadi zaman dulu kan internet belum kayak sekarang nih. Semuanya jadi kebanyakan director itu kalau bikin treatment mereka nulis satu gambar atau kasih gitu. Jadi satu iklan gede nih dan itu dari Australia. Jadi dia ngasih treatment, habis itu kan ngobrol kan sama agensi kan. Salah satu dari orang agensi ngomong, kok nggak ada video reference? Gue perlu ada video reference, kalau nggak gue nggak tahu ngomongnya gimana. Director ngamuk. Lo kan orang kreatif ya, lo bisa baca apa enggak? Gue udah jelasin detail banget itu, nggak bisa baca juga, gue nggak usah mikirnya gue pulang lagi sekarang, lo nggak usah bayar fee gue. Terus gue sebagai PH yang, gue mesti ngapain? Kalau dia pulang gue ngapain? Mati ini. Habis itu coba. Pada akhirnya kita syuting, dia nggak mau tuh orang ada di set. Si kreatif ini, dan mau ada dia di sana. Kira gue gimana coba? Iya, gue bikinnya 2 tenda, 1 tenda yang di sana. Dan tetap syuting kan? Tetap syuting, cuma gue bilang sama agensi, ini kalau lo ada, ini nggak mau datang. Terserah kita mau cari data baru, on my cost, gue bilang gitu, atau lo nurut. Iya. Terus and conditionnya begini nih. Iya, jadi ini tenda agensi, ini tenda, waktu artnya apa copywriter ya? Beda. Datang buat ke tempat agensi yang main. Tenda yang kecil ini ya, nggak ke tenda yang terpisah. Iya, gimana dong? Repot kerja sama produser ya? Ya, masih baru lagi jadi produser. Itu kayak di tengah-tengah gitu anjing gue mesti kayak gimana nih ya. Gue mau cari backup, gak ada backup, siapa lagi udah gue paling mentok di atas. Sendiri. Dulu gue ngerjain bank. Syuting yang tadinya 3 hari jadi 5 hari. Anjir. Karena direkturnya bule terus seenak-enak dia mau ngapain nggak ada yang bisa nyetop. IP-nya juga nggak bisa nyetop. IP-nya nggak bisa nyetop. Jadi ya gue nggak tahu perjanjian dia sama director ini apa kan. Waktu itu gue ya udah PA aja, terus produser gue sampai stres, nggak tidur gue 24 jam. Oh anjir. Wah itu gue bilang nih, terus kita syuting ke Anyer, terus lokasinya belum dibayar, terus disamperin warga, kita naik karavan, mobil High Ace, bukan mobil gede tuh yang ada AC-nya buat kru sama klien agensi. Ini karavan. Iya, kayak trailer itu kan yang buat itu. Iya, karavan itu terus kita dikejar sama orang-orang kampung. Woi, bayar dulu lokasinya, anjing.
Terus gue diturunin kan, siapa penanggung jawabnya? Terus produser gue bilang, udah Ceng lu turun dulu. Dikorbankan. Ya gue iya ada. Ya mukanya Iya, besar soalnya. Gue turun ya akhirnya ya kita produksi yang nalangin gitu. Padahal duitnya udah sama anak lokasi. Lu nggak ada modalin badik gitu segala nggak? macam. Enggak lah Pak. Badik. Anak lokasinya di mana waktu Kenapa itu? nggak datang? Anjir. Adanya anak buahnya ditanya nggak tahu. Kita kan suruh datang ya namanya runner kan. Iya. Datang jaga lokasi. Mana lah tahu ya Iya, soal deal-deal ya. Akhirnya gue nego sama si yang pemilik lokasi dan preman-preman itu, gue ditahan di situ ya akhirnya dibayar. Anjir. Iya. Sedih banget. Tapi lu suka marah-marah nggak sama produser? Ya nggak mau ngapain, gue juga mesti ngecek kan. Anjir, gue juga gak ngecek. Nggak ngecek kan Nah, juga. iya, pasti kayak gitu. Pada akhirnya kan mau ngapain juga tanggung jawab di Tanggung jawab. Benar. Tanggung jawab Iya. dulu. Apa gimana Kenapa kemarin nggak waktu itu ngecek? genset solarnya Abi juga tanggung jawab Nah, siapa? iya, Tipi. ngecek. Tapi Pasti tanggung makanan jawab. nggak enak IP. Tipi. Makanan nggak enak nih, izin PH siapa sih? Iya, benar. Tapi benar. lu kan pernah di agensi ya, Iya. biasanya ya? Lu pernah gitu nggak? Kayaknya pelit banget nih gitu. Enggak sih. Nggak ya? Enggak Tapi lu sih. mengerti banget ya? Gue mengerti, cuma ya karena kan gue tahu budgetnya berapa. Kalau Ya, ya. misalnya budgetnya banyak, cuman kayak nggak ada requirementnya banyak, tapi makanannya ini ya palingan gue yang request baik-baik lah. Boleh nggak kita minta ini gitu. Ada Boleh nggak nggak? gitu? Ada Menurut lu nggak? gimana gitu ya? Susah nggak? Jauh nggak? Gitu. Kalau misalnya gampang, boleh deh gitu. Aduh nggak kangen banyak, sama gitu. produser. Aduh, gue. aduh, aduh, Lo nggak pernah ini sih? Hah? Nggak pernah minta PH-nya beliin satu plastik penuh dengan buah untuk sanggulnya klien pas pulang syuting, nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Buah men. Oh tapi Asik kalau Emang jauh pulangnya sampai mesti disambung. Nggak tahu. Kayak ke Bandung pulangnya. Tunggu Bi, cuman ada tuh request aneh kayak gitu. Jadi kayak dikasih tauin, si ibu ini sukanya ini. Kalau mau Lancar, harus dikasih. tolong beliin pas-pos ya gitu. Aduh. Es krim. Dia cuma mau saur seli. Ya udah, Ya gua udah, bilang, Pasti Oke old lah school ya. juga ya. Ah, Kalau saya Zaman bilang, saur dulu lah, seli. Gua iya. bilang, demi kemaslahatan kita semua. Saur seli, Bu, saur tolong seli. ya. Tolong belikan. Tapi pernah saur nggak seli. syuting di Gunung Pancar minta sushi? Gue pernah itu. Gue bilang sushinya sampai sini jadi lemper. Kita kasih pancingan harus Iya. biar pancing sendiri ya. Fresh. Iya, nih. tapi Sushi kan sepat. tapi kadang gue sama produser gue selalu berantem gitu kan. Udah berapa sih? 1,5 Pak. Lumayan kan buat ini buat itu segala macam. Cuman kan kadang gue mikir sesuatu yang panjang juga. Yang lebih besar daripada Biarpun belum tentu juga gitu Iya. kan. Maksudnya bisa panjang apa jaga-jaga enggak lah ya, ya. paling nggak jaga-jaga ya. Udah bilang aja nih approve Pak Buceng udah 1,5. Akhirnya gue ngeluarin 1,5. Iya. Nggak gede sih, cuman kan menurut gue kayaknya Nggak penting gitu kan. nggak penting gitu untuk didebatin. Tapi ya produser ya, being produser. Iya. Gue juga suka karena mungkin dia juga ngejagain working budget nih nggak Iya. boleh lewat dari Iya, sini betul, gitu. betul. Jadi akhirnya ya kita yang IP lagi gitu kan. Betul. Kita lagi Apapun memang IP aja. Apapun semua salah Apapun, itu betul, salah betul, ini. betul. Kalau ada kesalahan salah itu. Lampu Iya. belum datang karena mobilnya mogok juga salah itu. Oh pernah tuh kan? Salah IP. Kenapa? Iya. Kenapa ya? Atau jemputan telat, kliennya nggak datang ke lokasi telat setengah jam, tapi Iya. yang di syuting pertama penting banget, IP juga disalahin. Salah, Iya. salah. Oh, bener. Supir telat datang juga kita ya. Iya. Betul. Oh, zaman Covid, makanan telat datang. Salah IP juga. Salah. Salah PH. Salah. Gue pernah syuting di Bangkok, klien gue. Jadi kan kita syuting tuh jam 4 pagi, emang night scene. Paginya semua orang tidur dong. Mobil klien tuh paginya udah mesti berangkat. Ya udah disiapin mobil segala macam, gue udah beres dong. Dapat telepon dari klien. Ini kok mobilnya gak ada? Mampus lah gue kan. Gue telepon itu semua PH gak ada yang angkat. Production manajernya apa semua yang kalau apa namanya drivernya agency semuanya gue teleponin deh. Gak ada yang angkat. Jadi mereka yang saksi. Udah di band gue bisa nih. Gue di band 10 tahun. Gara-gara mereka akhirnya ke sana naik taksi. Itu kemana? Sekarang pertanyaannya kemana sih mobilnya yang masih jemput si klien? Ada di sini cuma ketiduran. Oh alah. Nah, Ternyata itu terjadi juga di luar negeri ya, tidak Di cuma di luar negeri. Indonesia. Bangkok lagi. Gue pikir kan wah gitu ke Bangkok. Sama aja lah. ternyata sama aja ya. Gara-gara gue di band 10 tahun lah itu. Gara-gara Pak Supir nih ya. Gara-gara Gara-gara supir. Terus gue nanya sama produser, enggak supir udah ada.
Cuma nggak bisa dengerin karena Ya, kliennya udah cabut. Iya gila. Iya. Tapi kalau gue kayak kalau jadi klien sih kayaknya gue akan selalu mengerti posisi PH, Gue juga posisi sih. Makanya lu nggak jadi klien. Gue juga sih Coba kalau jadi kayaknya klien. kayaknya Terus kita- misalnya kalau anak buah gue macem-macem, kamu tau gak sih untung PH tuh berapa? Gak usah macem-macem. karena deh. dulu bapak waktu punya PH untuk Iya. bapak segini loh gitu kan ya. Kamu jangan ngadi-ngadi Nasra ya. bisa cerita gitu. Bisa cerita. Karena semakin kesini tuh pressure kita kan makin banyak. Iya ya. betul. Udah mana perputaran iklan makin cepat. Jadi kita prep juga makin cepat tuh. Nggak ada klien yang loyal. Nggak ada klien Biarpun yang kita loyal. juga sebenarnya loyal sama klien kan. Tapi terus makin banyak kompetisi juga. Iya. Pie makin kecil ya. Udahlah ya, udah kayak gitu terus kayak ya semuanya berlomba-lomba melakukan hal yang sama. Cuma negatifnya ya itulah servisnya jadi kayak agak-agak out of this world sih. Nah, kalau menurut gua kadang satu gini ya, servis lu bagus, hasil lu biasa aja itu ketolong. Iya. Heeh. Tolong. Bener. Tapi Amin. di mana lo draw the line service yang bagus sama service yang out of the box gitu loh. Kalau mereka udah minta kayak berlebihan nih. Iya, gue sih kalau udah ngeganggu jalannya syuting, gue nggak akan bilang no. Ya. Kalau udah Kalau ngeganggu nggak bilang jalan yes, syuting lo akan bilang no. Gue kalau sampai ngeganggu jalan syuting, gue nggak gue kasih dulu si request itu. Ya. Cuman ya kalau misalnya yang lagi syuting di Gunung Pancar udah gitu minta nggak, sushi. di Bangkok minta Indomie juga ada gitu loh. Gue mau Indomie, oh yaudah kita ada kok mama yang di enggak maunya Indomie, cari aja dulu enggak bisa udah. Itu udah. Itu ngadi-ngadi. Itu out of this world yang Iya. nggak masuk akal gitu. Tapi ada juga produser yang kayak gitu, oh tipikal kliennya tahu gini, kan biasanya prep dari awal nggak apa-apa. Itu rap dari awal. Kalau itu nggak apa-apa. Ya. Karena Karena dari sebelum awal, berangkat sebelum iya. ngapain kita udah tahu, udah siapin gitu. Kita bawain Indomie deh tuh ya. Iya. Cuman ini kan kalau tiba-tiba lu misalnya syuting di Arab terus tiba-tiba lu tuh minta Indomie telur dong pakai cabai rawit segala. Di Arab minta babi guling gitu kan. Iya. Coba deh. Itu kan si paling logis ya Iya. kayaknya. Tolong gitu. Iya. Iya. Sama ya untungnya ya kalau gue ngelihatnya sih kesini tuh kreatif makin pintar. Iya. Klien juga makin banyak yang lebih pintar gitu Iya. ya. Jadi udah nggak berubah. Gue melihat itu banyak kayak di 2000 awal-awal, Iya. 2010 awal tuh ya kayak Iya gitu. benar. Yang ngelunjak tuh yang dulu ya. Iya. Kalau kesini sih kayak beberapa klien gue sekarang juga mereka normal banget gitu. Makan apa mintanya kayak Padang gitu kan, maksud gue ya udah lah ya gitu. Iya. Masih Atau oke lah. misalnya minta apa namanya tuku minta apa sih namanya itu adalah minuman gitu-gituan, maksud gue yang sangat normal gitu loh. matcha, gue sih sekarang matcha. Iya. Matcha is gitu. the new trend. Betul. Seremonial matcha. Iya Is kan? the new trend. Gue mau nanya, yang si klien minta spesifik Indomie goreng ini nih klien besar dari sebuah itu Perusahaan besar. perusahaan besar Perusahaannya besar. dan spesifik dia minta caranya kayak gimana? Oh bukan, Oh. itu di Indonesia iya. Harus pas 3 menit, ini harus dihabisin banget, gue tahu siapa. cuman itu orang kita suruh masak sendiri mau. Oh, Pak. kayak dia udah ngajarin Pak, kita nggak ada yang tahu nih. Datang nih kan, oh di kelamaan. Aduh Pak, Bapak mau masak sendiri nggak? Oh iya oke, dia masak sendiri. Gitu. Oh. Gue tahu tuh klien yang itu. Iya. Laki-laki kan? Laki-laki. Iya, gue tahu. Itu. Ini yang suka minta bacon juga bukan sih? Iya. Ya, iya. Benar. Nah itu tuh sampai ada satu produser yang sampai belajar gimana cara goreng bacon yang benar. Dia belajar sama istrinya si bapak itu. Nah tapi kan ya satu lagi ya kayak gitu-gitu tuh bikin repot produksi, tapi ya udah mau nggak mau kita jalanin. Buceng, nggak tahu Nani nggak Bu RT? Dia kan produser. Buceng, sini deh kamu. Ini jangan lupa klien ini requestnya ini kalau mau syuting. Waduh, gua catetin, gitu kan belum ada voice record segala macam, catet gitu. Ternyata ada yang salah, ternyata gua salah anjing, salah nyatet gitu, gua diomelin loh. Oh ya. Karena itu merubah moodnya si klien Si pada klien. saat syuting itu. Wah, Aduh. Oh ya, sampai Iya. berubah moodnya dia. iya. Maksudnya pokoknya gua nggak tahu ramuannya lah, apanya lah, nggak ada salah satu yang di request itu. Aduh, apaan sih? Siapa sih? Jamu. Aduh, gua lupa lah pokoknya. Gua bilang ya udah gua salah, gua lupa.
Gua nggak masukin segala macem. Cuma kadang-kadang kalau dengar cerita-cerita gini tuh gue jadi suka berpikir gitu. Ini sebenarnya kan mereka manusia juga atau bukan sih? Soalnya kadang-kadang kesalahan yang kecil gitu yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan hidup dan mati pertama, nggak ada hubungannya sama produksi, kok bisa merubah mood dan bikin semua orang hidupnya sengsara gitu. Sepenting itu kah gitu? Makanan doang gitu kan. Iya, Padahal cuma makanan doang. let's say misalnya yang tadi salah gitu, it's okay lo nunggu sebentar lagi dia akan datang yang baru gitu. Ya, lo nggak usah rusak kan sebenarnya gitu. Udah ada syutingnya, wah tembak-tembakan riwah gitu. Lebih penting syutingnya nggak sih? Makanan sih sebenarnya? gue. Enggak, jadi Indomie-nya 3 menit. Sungguh berbeda kan Iya. sebenarnya ya apa yang mereka lihat ya, value-nya di ramuan Lagi riwah-riwah nunggu sunset, syutingnya pakai film. Cuma 15 menit, ini ngurusin makanan. Jadi gara-gara lo syutingnya. Iya. Itu gue sering banget diomelin. Nama klien salah sama A Reza. Oh dulu kan zamannya kita Hendro sama bikin Hendra booklet ada gitu. gitu ya. Hendra sama Hendro. Iya, misalnya gitu kan anjing. Terus dibuka di depan meeting. Ini siapa nama Pak Hendra kok jadi Pak Hendro? Produser gua. Pasti. Kan buku tuh membrengsek itu. Iya. Gue pernah salah logo. Karena dalam satu hari ada 2 ppm, terus gue sendiri yang ngerjain. Jadi pas gue abis sama Penin, abis itu sama Heinz ABC, logo Penin ini masih nyangkut. Bener. Gue juga pernah kayak gitu. Aduh. Gue juga pernah kayak gitu. PA gue nih yang salah. Agensinya salah. Gue abis sama Mulan Lo, terus kita ada nih sama satu agensi namanya, gue lupa namanya. Udah kayak gitu, terus cuman dia nge-handle mobil lah. Kita PPM sama mereka. Itu logonya masih logonya lo. Udah kayak gitu terus untung yang punya agensi teman gue. Jadi yang kenapa logonya ini mak? Oh ya Allah maaf ya. Itu PA gue tuh udah ketakutan kayak dia mau dipecat. Iya. Udah kayak gitu terus ini PA ini sekarang udah mulai jadi director muda bilang untung banget ibu lumayan baik sama saya. Saya nggak dipecat ya. Kalau enggak udah ketemu di mutilasi di mana? Saya dipotong-potong. Iya. Lo terima kasih sama teman gue yang punya agensi sih. Kalau dia marah ya lo barangkali dipecat. Iya. Kayak gitu. Kalau gue sih paling dulu kalau pas lo booklet itu cuman kayak schedule kurang selembar atau salah gitu. Kalau ganti logo untungnya lo pernah. Terus logonya ada di setiap halaman cuy. Tiap buka, ini kan Heinz ABC, masih Penin gitu. Maaf ya bu. Sama direktur marketingnya waktu itu. Oh Ines maaf ya bu. Tapi dulu tertib banget lo, administratif gitu lo. Iya. Kalau enggak lo harus begadang aja, nggak bisa tuh. Udah pasti begadang. Iya ya. Kalau director rubah frame sekian, ayo lo ngeprint dari awal. Iya, karena halaman ada halaman. Masukin semua satu-satu, Iya, balik lagi makanya. masukin semua satu-satu. Nah, itu. Terus kalau misalnya frame-nya ditempel diomongin. Oh, Iya, kok ditempel sih? Kok berantakan? Ih, nggak ada waktu buat gotong-gotongan bawa tas infraboard kan tuh ya. anjing tuh lagi udah nempel infraboard. Sampai sekarang gue gak pernah lulus loh kalau nempel. Infraboard. Iya. Ada ilmunya itu, Pak Adi. Nggak tahu gue pokoknya. Garis aja. Suruh orang. Gue pernah buru-buru buat yuk barengan yuk gitu saat punya gue. Pak saya jadi menjadi Pak kata PA Pak siapa gitu. Kenapa? Pas gue liat gue miring. Cuma sekarang kalian masih pakai itu nggak? Infraboard. Masih pakai infraboard yang ditempel Buat- dan segala buat syuting macam. doang paling Buat kan? syuting iya. Syuting, maksudnya. Masih. Oh, mas karena ada beberapa yang nggak pakai. Pakai. Gue juga Soalnya kadang-kadang dia bingung lebih kalau gampang. nggak dipakai gitu. Karena lo Terus kan pakai harus apa? bolak-balik. Jadi mereka cuma ngeprint kertas panjang tapi ditutup, jadi nggak di-print, jadi nggak ditempel, jadi cuma di hadapan mereka doang. Itu buat gue sedikit menyulitkan, karena semua orang kan kru jadi nggak bisa ngelihat Iya. mana yang Iya. segala macam gitu. Ya, kalau gue sih gue Masih sih. Masih Gua belum. masih print, masih gue pakai selotip. Selotip masih yes no next, Yes, next ya, now, ya, next ya. now masih, Masih, gue masih, juga masih. masih. Dan Iya gitu kan. dan betul. Dan juga gue syuting di beberapa negara juga begitu sih. Iya, karena itu Kecuali membantu traveling lah. shot ya, kalau traveling shot. Ya udah lah kita bayar Udah dulu lah. lah. Iya. Iya pakai. Oh, masih. Oke. Iya sih. Gue pikir cuma gue doang. Oh, ternyata nggak ya, masih ya? Masih. Alhamdulillah. Oke. Coba lo ada cerita sama kru yang sampai lo geduk banget gak sih? Mungkin bapak-bapak mulai duluan. Kru. Deket sama kru. Pernah gak? Ini pasti ada lah. Gak usah diomongin namanya siapa. Gue seringnya sama talent coach nih. Ada sih.
Gue Iya. seringnya sama Talentco. Telco. Telco gue juga banyak tuh. Gue juga seringnya sama Talentco karena jadi waktu itu kita ada syuting, bapaknya ini main talent dong berarti gitu ya. Dia adegan pertama aja udah 55 take gitu. Jadi tau lah susah betapa susahnya dia di direct. Gue kelar jam 4:30 pagi. Anjir. Selesai offline, keluarlah iklan yang sama dengan bapak ini, kompetitor. Anjing. Bapak ini udah gue overtime terus gue harus reshoot. Susu lagi bukan? Enggak. Biskuit. Biskuit. Gue harus shoot dan dia ada di 70% iklan, jadi gue harus reshoot the whole commercial gitu. Mau nggak mau gitu. Dan dia dan ternyata si Telco ini tidak tanda tangan talent release sebelum syuting. Waktu kejadian itu gue ngomel, baru dia kejar talentnya buat tanda tangan, jadinya backdate. Kita mau sue, istrinya Nggak pengacara. bisa. Iya. Istrinya pengacara yang nggak bisa. Nggak Ya bisa. kelar lah. Posisi kita Setengah M. lemah juga. Aduh, iya. Setengah M. Tahun itu sekarang Anjir. 1 M dong. Terus dia keluar di Facebook, gue nggak dibayar nih sama Imagen bla 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 bla. Gue balas di bawahnya, oke gue bayar sih lo, ganti dulu biaya produksi gue 560 juta. Gila kan yang kayak gitu-gitu, gue 2 kali kayak gitu ngalamin. Gue juga talent masalah sih waktu itu di Malaysia. Di Malaysia nih, luar negeri Itu lagi di nih. Malaysia nih. Udah, abis itu gue bilang sama orang casting gue harus background check segala macam tanda tangan itu mereka tuh suka tanda tangan Exactly, Iya, talent iya, release iya. dan segala macam. Udah, nyampe Malaysia datang produser gue foto sama jadi deretan gue tinggi banget 195 gitu, talentnya juga tinggi itu 80-an gitu kan. Terus gue ceper habis itu foto balik, wah gila gue paling pendek gitu kan di grupnya dia lah. Loh kan dia kemarin abis minggu lalu abis syuting sama bulan lalu abis syuting sama gue ini juga apa namanya rokok juga. Habis itu ngomong gue lagi makan ini nih, gue lagi di Malaysia lagi main agency sama klien, lagi happy habis water fitting, lagi makan kepiting mentega. Pambi sini bentar. Si anjing. Aduh, gue ngomong langsung ketelan tuh kepiting sama. Secangkang-cangkangnya masuk kan tuh ya, rasanya lemesnya minta ampun. Hari itu kita cari juga talent. Habis itu besoknya besok pagi diterbangin ke Jakarta, di Jakarta ke KL. Salah gue juga tuh sih. Nah nyampe kita pasportnya belum 25 tahun. Sedangkan peraturannya Cari lagi akhirnya kita dapat dari Thailand. Habis itu apa namanya? Udah gue tahan aja nih paspor yang itu kan orang Filipina nih. Gue tahan aja nih. Gue pikir gue nggak ada koneksi orang sini ya. Ngapain Jadi juga? untuk Ngapain apa juga? ya? Untuk Kalau apa Cen? ditahan? Ada nggak? Gedek Gedek. sama ini kru atau ya kru ya tadi. Gue Iya. apa punya info kali ya. Serah. Mau gedeknya lucu at the end ataupun enggak gitu, ada nggak sih yang kayak yang alamah aduh gitu. Ya sering sih. Ya, cuman gue kayak banyak ya. Sama talent kok pernah, sama DOP pernah, sama art pernah, sama wardrobe ya semuanya lah. sama Semuanya. lokasi. Iya maksudnya pernah ngalamin lah Iya. gitu. Talent juga sama kayak gitu. Ya, talent yang kayak gitu gue juga udah pernah. Baru syuting sehari, besoknya syuting ini yang sama segala macem. Ya. Kalau yang talent itu tuh Salah siapa? Salah IP? salah IP-nya. Iya. Semua salah IP-nya. Kalau yang Salah talent, IP-nya. kalau yang talent itu tuh gue pernah kayak gitu juga, cuman untungnya belum syuting. Jadinya masih ada 1 hari, beneran pas 1 hari Oh, sama sebelum. kayak Ambi Enggak, kemarin. gue nambah hari syutingnya. Kan syutingnya 3 hari. Jadi dipindah hari syuting hari pertama menjadi ke hari keempat. Karena di situ buat nunggu talent datang. Oh, jadi lo nambah hari? Oh iya, habis itu jadi talentnya itu begitu kan tadi kan ada 2 nominasi. Yang satu itu yang masalah. Yang kedua datengin deh. Datang dong. Pas lagi casting ada brewoknya, datang udah licin. Brewok lo kemana? Kok beda? Nempelin dong Karena kena kan ya. dia udah datang kita udah Iya. harus bayar kan. Iya, Karena iya. iya kan gue nggak dapet, jadi gue syukur kata dia. Iya masuk akal dong. iya, masuk akal. Bukan salah dia. Bukan Dia salah udah dia. datang gue kasih fee apalah tahu. Salah IP-nya. Iya. Masalah cukup banget salah IP-nya. Iya. Salah Memang, IP-nya. memang, Iya, memang. kalau gue ya kayak gitu tuh sehari, pokoknya cuma punya sehari itu aja. Terus dapat akhirnya di kota lain terbangin. Untungnya Lampung ya, dekat ya. udah terbang, Lion Air terbang. Jadi apapun, bagaimanapun salah IP-nya. Berat nih. Produser juga gue pernah. Waktu itu juga gue pernah ini.
syuting malam nih. Night shoot di Sudirman pokoknya. Syutingnya sudah, kita semua udah siap dari jam 3, jam 4. Alat itu baru diberangkatin dari tempat penyewaan itu jam 5. Dan macet sekali, jadi alatnya baru nyampe jam 8 malam. Anjing. Bentar lo naik. Director gue sama Yul, Iya. gue ambil mana? Gue mesti ngapain? Gue nggak tahu. Ami lagi. Ami lo siapa lagi dong? Jalanan macet juga salah lo lagi. Iya. Benar. Berarti kita bisa mengatur semuanya sepertinya ya di mata orang-orang. Aduh. Kalau gue tuh sama produser pernah nih ada satu produser yang akhirnya gue yang nggak akan lagi deh gue kerja sama nih orang. Oh, gue banyak kalau yang kayak gitu. Iya. Gue juga ada beberapa. Enggak, gue Udah banyak tuh. kita OT tuh orang tidur, Bo. Nah, Itu orang tidur, gue ngatur-ngatur semua jam 4 pagi tuh orang tidur. Dari jam 3 sampai jam 5 tuh orang tidur. Ya kagak akan lagi lah gue bakal kerja sama tuh orang yang lain semuanya pada kinclong, takut semua rolling ini kayak gimana gitu dia tidur kok. Gue juga ada tuh. Udah ada lah di dalam box. No, Iya. maybe, no, maybe. Yes. Makanya sebenarnya competitive review dari Iya. TV yang lain itu Betul. penting ya. bener. Nah, Gue pernah sama ada produser syuting di Bali, di pantai gitu. Agak chaos karena arusnya berubah. Dari musik kita syuting di sini, kita musik kita sana segala macam. Agak chaos. Produser gue frozen. Ini badannya udah. Iya pak. Akhirnya jadi musik gue hand over dari pagi sampai sore. Jadi itu juga itu Pegang juga- hati gitu. Iya lah gimana dong Iya, iya, frozen. Belum ada tolongannya lagi kan. Sama nih. Jadi cuma gini, art sama Telko juga gitu kan ngomongin. Kalau Art kan gue tahu bosnya. Iya. Emang buahnya siapa? Yang megangin bot itu siapa lagi gue nggak tahu. Iya kebanyakan. Iya Gue juga lagi. Mulai. Iya. Yang pakai celana kuning yang pakai Iya celana kan. kuning. Kalau diberasa pakai celana kuning. Iya banyak banget ya ceritanya. Anjing lah. Bener sih. Ya gue genset itulah. Itu sama Apa? kita itu. Genset. Jadi syuting studio udah otek lah. Ya udah. Pulang jam 3. Terus? Cuman tinggal 1 frame lagi gara-gara si itunya kagak ngisi. Kagak ngisi solar. Astaga. Itu kayak itu Astaga. kayak penambahan terbanyak cuman gara-gara gak ngisi solar gitu ya. Mau diapain? Dia baik. Mau kita tuntut tuh Orang nggak bisa equipment bayar. si Iya. A, si B, si C nggak bisa. Gimana caranya mau nutup Iya, orang itu? equipment nggak Suruh ada. bayar 100 juta OT-nya misalnya. Dari mana? Iya. Dari mana? Duit dari mana? Iya benar. Siapa lagi? Iya. Yang di blacklist siapa? PH lagi sama itu. Iya udah. Jadi emang pentingnya tuh ya unit ke bawah tuh buat ngerti tuh ya. Yes, gitu tuh. yes. Iya. Apa ya? Kayak tanggung jawab masing-masing gitu. Kita kerja Betul. dengan baik aja. Betul. Iya. Betul. Lu udah tahu PR-nya lah Iya, harusnya. lu pasang harga segitu. Lu udah tahu dong konsekuensi lu apa gitu. Iya. Pekerjaan berat lu apa Iya. segala Iya, macam. Ya betul. udah sesuaikan aja. Sesuaikan gitu. ya. Sayangnya. Iya, sayangnya. Sayangnya Tidak. banyak juga yang Heeh. tidak sesuai. Ya gue bingung, anjing gue harus bayar 100 juta, 90 something lah OT-nya tuh. Itu juga akhirnya gue turun tangan bukan buat ya mau nggak mau Nego. damage-nya Iya, yang iya. tadinya Damage, lo harus damage control kan? Iya, Sebagai damage ini control, lo harus betul. damage control. Damage segini coba oke hitung-hitung Gimana caranya squeeze itu? segini. Iya. Betul. Hah? Salah ini. Siapa lagi? Kayak berat ya maksudnya IP itu pekerjaan komplit berat Ya. dan apa ya? Dan tadi kan dia Oh, anjing lah. Tapi yang merasa Untung kita nggak kena ini ya, nggak kena mental health issue yang kayak zaman Iya, sekarang. iya. Kena, tapi udah nggak kelihatan aja Oh iya, kali ya. apa kebal udah Kebal, paham. mungkin Udah Kayak paham. kali karena banyak didikan kita kan yang dari dulu kan yang fuck this Oh, fuck iya, that gitu iya, kan. iya. Jadi kita ya nggak lembek gitu ya Iya, jadinya. betul. Betul. Di generator zaman dulu kan ya Allah. Ya Allah. Ibi zaman dulu juga Iya, kan. iya, iya, Nah, iya. Lo salah dikit aja. What the Iya, fuck bener. is this? Ya ini Gitu kan. seperti sudah merasakan Iya. kan, iya. Turun lo di lokasi sana. Sandra. Itu warga-warga Sandra. Gitu. Siapa lah di kepingan ini? Turun ke mobil. Kepingan ini.
sebut nama nanti kan di ini kan. Enggak. Gatel banget. Gatel banget pas sebut nama. Enggak. Kalau tartar ya udah bisa lah. Ini banget. Apa, nyari duit susah banget diproduksi. Dulu padahal impian anjing nih. Kayaknya glamor. Glamor, Mobilnya celana banyak pendek, duit, celana iya. pendek, asik, mobil Yang keren. nggak tahu ternyata mungkin itu uang orang tuanya. Oh, Cuman- PA gue pernah diturunin di tol tuh. Hah? Kenapa? Jadi, gue syuting di Lampung. Heeh. Bagi dong per mobil, pokoknya gue ada PA sama, jadi kayak chaperone gitu lah. Gue kasih gitu ambil kalau dia butuh apa-apain ada. Kliennya bilang ke produser agency, mobil saya keramaian nih. Karena PA gue udah di depan, kliennya 2 di belakang, 3 gitu jadinya. Sempit nih gitu. Kebanyakan orang terus gimana? Bisa nggak tuh PA turunin? Akhirnya turun di stopan, salah satu stopan itu Anjing, on the way ke Lampung. anjing. Terus nanti PA nelfon gue, Pak, gue diturunin. Anjing, pusing aja dia bilang kirim, Iya. suruh pakai gokar apa segala macam, nyarinya susah kan gokar Iya, segala. iya. Gue ada tuh. Kasihan ya. Sama kayak Pak Bujay. Iya. Sama kayak gue. Disuruh turun. Itu masih gampang tuh masih Masih kayak gampang. gitu. Iya. Oh, nggak ada kan? Ini gua jadi bahan jaminan kan. Tumbal. Jatah kenal lah. Iya. Oh iya. Wah, Wah. itu aneh tuh. Semua orang tahu sih. Aduh, Si ini aneh kan ini. produsernya ini siapa? Oh iya. Iya. Itu gila juga sih. Itu jadi dia nitipin ke Dua gua. strange dong. Jadi dia nitipin props cincin kawin Oke. nitipin ke gue. Heeh. Itu tasnya LV Heeh. nitipin ke gue. Ya udah dong, kita udah kagak tidur. Besok kru call agak siangan. Heeh. Ya boleh dong gua bangun Iya. siang ya kan. Iya. Kru callnya lunch time gitu. Ternyata direkturnya pengen syuting pagi-pagi. Anjing, gua belum bangun dan tas itu ada di gue. Si props utama. Props utama cincin kawin Cincinnya. itu, Bos. Ah. Anjing. Breakdownnya jam Lah 12. breakdownnya berubah tiba-tiba dong. Ya, gua nggak tahu lah. Pokoknya gua diteleponin kagak ngangkat segala macem, sampai gua naik ojek, gua ke negara. Aduh. Ngapain juga dia? Harusnya gua tolak ya waktu itu ya. Iya. Kan saya sesuai sama breakdown. Heeh. Gitu. Aduh. Posisi lo apa waktu itu? Ya PE lah, pembantu abadi. Masih jamas. Kan kayak gitu. Apalagi selain, tapi gua Cuman di kayak omet gua, ya udah, ya aja udah gua adepin aja. Apalagi? Mau ngapain gua? Iya nggak Masa bisa. bunuh diri? Ya. jangan dong, jangan. Walaupun rasanya kepingin ya. Ambil pasta tonight. Bunuh diri nggak dapat fee, Iya. nggak dapat OTV juga. Masuk udah. neraka. Ya udahlah, tungguin aja deh. Gue pernah juga nih kayak gini nih. Kita syuting di Bali. Produsernya itu baru masuk ke produksi setelah lama di producer agency. Gue baru keluar dari post, gue jadi line waktu itu. Udah kayak gitu. Terus syuting nih di Bali. Memang waktu pada prep itu DOP ganti. Pertamanya mestinya Mas Agung. Udah Reki nih director sama Mas Agung. Tiba-tiba mundur kan schedule. Ganti sama DOP Thailand. Gue nggak ngurusin Reki karena gue nggak ikutan, yang ikutan si produser. Begitu ini masih syuting pakai film ya Pak ya, masih syuting pakai film. Begitu nyampe shoot hari pertama, filmnya asalnya beda. Nah lo. Asalnya beda. Si produsernya nggak bisa tanggung jawab karena dia kagak ngerti. Oh, karena dia baru masuk lagi. Karena dia baru Ah. masuk lagi. Gua LP wah diterakin sama EP sama segala macam sama yang lain-lain lah. Produsernya kemana? Menunggu film yang baru di hotel sambil berenang. Anjing. Itu gua Astrada, art director itu sumpah kayak Astaga. mau nangis semua. Yang lain deg-degan itu dia santai-santai. Aduh. Karena dia lagi nunggu teleponnya dari Bu Oki kan. Iya. Bu Oki kan. Bu Oki sama Kak Frankie. Iya, Kak Frankie. Emang gimana nih Iya, gitu. iya. Oke, gitu. OTW. Gitu. Astaga. Oke. Tapi bener juga, ngapain juga, nggak bisa syuting. Mendingan berenang. Iya, stres. Pak,
itu gue setiap kali ketemu sama art director sama Astradanya lagi ya, setelah itu tuh, lo inget gak sih waktu itu syuting di mana kayak gini. Sekarang bisa ketawa-ketawa. Memang. Waktu itu mau nangis, ya, mau nangis darah rasanya. Tapi zaman dulu tuh kita tuh selalu alert ya, mau syuting tuh deg-degan. Iya, Gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Itu gue kebawa sampai sekarang. Gue juga. Gue kalau misalnya ada 3 hari syuting, hari pertama pasti gue tidurnya kebangun-bangun gue telat kayak gue telat. Ya alert. Takut telat. Iya, iya badannya alert sendiri kan. Iya. Kalau Emang sampai itu ngimpi, apa-apa. sampai ngimpi syutingnya kayak Iya, apa iya, iya. gitu. Tapi gue nggak tahu anak zaman sekarang melakukan itu juga atau enggak. Tahu deh. Terus sampai kemarin warna kuningnya udah bener belum ya? Betul. Ya. Coba kalau dulu kan dicek, gue sama produser, lu nggak boleh keluar dari set sebelum ada ini lu laporan ke gue. Anjing, harus nungguin tuh progres semuanya. Sekarang tuh enggak tuh, kayak semuanya kayak instantly easy, nggak kepikiran gitu ya. Iya. Kalau gue sekarang barangkali kayak sesudah tahu segala macam masih lebih nyaman sih. Kalau dulu pertama iya sih deg-degan. Bukan. Apalagi waktu masih jongos-jongos ya, itu beneran nggak bisa tidur gue, takut karena kayaknya takut kalau salah hidup lo mati aja. Mati jujur banget, Mati. nggak bisa lu. Kalau lu salah 180 orang bakal ngeliatin lu tuh. Iya, digantung aja Heeh. lo, digantung aja. Nggak sih, Udah. feeling kayak gitu tuh. Nggak enak minum teh, nggak Ah. enak minum Gak mau dekat-dekat produser. asli di belakang. Belakang ya. aja. Ciut-ciut. Kalau gue pertama kali justru nggak jadi PA kan, masukin ke marketing gitu kan. Terus pas lagi syuting pertama, ada orang lagi paling pinjamin, gue bantuin gitu kan. Terus gue, Bibi lu nggak usah bantuin. Ya kasihan lu, enggak lu ngurusin lain aja. Oh iya. Baik hati Anda. Ya nggak ngerti. Mana gue tahu. Ntar salah pindahin barang. Takut salah, bukan apa-apa. Takut salah. Iya. Oke. Ini menarik sih. ini lepas banget ya. Aduh. Aduh. Flashbacknya luar Rasanya biasa. luar biasa. Thank you banget ya guys, udah Sama-sama. datang dan berbagi di Cerat kali ini. Oke, kalau kalian ada yang pernah dengar atau pernah merasakan sesuatu yang kayak gini, komen dong. Lo pernah menjadi budak korporat kayak ada hal-hal yang Komen aneh deh. kayak atau nggak budak produksi gitu ya? Komen dan tag orangnya. Ntar kita undang orangnya ke sini. Aduh. Kalau suka yang kayak gini-gini info ya di komen bawah ini. Oke. Kalau suka crotch juga boleh. Kalau suka subscribe and like gitu. Kayak apa cerots itu apa? Ya. Cerita receh orang Mau gue pagain tongkrongan. Geli banget. Hai.